Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Aulia Ramadhani. Saya dari program studi S1 Perdagangan Internasional Universitas YPIB Majalengka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Gilang Birawan Nuraga, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Tetapi sebelum itu, saya ingin memberitahu teman-teman semua kalau sekarang di Universitas YPIB tidak hanya ada Fakultas Kesehatan loh, tetapi juga ada Fakultas Psikologi, Bisnis, dan Teknologi dengan prodi S1 Psikologi, S1 Ilmu Komputer, dan tentunya S1 Perdagangan Internasional. Untuk teman-teman semua, ayo gabung bersama kami di S1 Perdagangan Internasional. Dan kami juga menawarkan program pendidikan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri bisnis saat ini. Dengan kurikulum yang komprehensif dan dosen yang berpengalaman, teman-teman akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di dunia bisnis. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang program studi dan pendaftarannya, dapat teman-teman temukan di website kami atau mengunjungi Instagram di @universitasypib. Baiklah teman-teman semua, sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem informasi bisnis. Yang pertama, ada terminologi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh konsumen. Yang kedua adalah bisnis merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan laba. Dan yang ketiga, bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem informasi bisnis adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang relevan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi. Sistem informasi bisnis ini juga dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Sistem informasi bisnis ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti transaksi bisnis, pelanggan, dan pasar. Lalu yang kedua ada pengolahan data, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data dan informasi dalam basis data yang aman dan mudah diakses. Yang keempat, ada analisis data, yaitu menganalisis data untuk mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, ada pelaporan, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk laporan yang mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi bisnis ini dapat digunakan dalam berbagai bidang bisnis. Contohnya, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, serta manajemen rantai pasokan. Dengan menggunakan sistem informasi bisnis, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya,
dan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu selanjutnya ada 3 fungsi dasar aktivitas bisnis. Yang pertama ada acquiring raw atau perlunya bahan baku, yaitu bagaimana kita membutuhkan sebuah bahan baku dalam mengolah sebuah produk. Dan kalau itu pun memang produk yang kita gunakan adalah bahan olahan. Yang kedua ada manufacturing raw materials into product atau mengolah bahan baku. Lalu yang terakhir ada distributing product to consumer atau mendistribusikan kepada konsumen. Lalu ada fungsi utama bisnis. Yang pertama adalah mengubah bentuknya atau disebut juga fungsi produksi. Yang kedua adalah memindahkan tempat produk atau fungsi distribusi. Yang ketiga ada mengubah kepemilikan atau fungsi penjualan. Dan yang terakhir ada menunda waktu kegunaan atau fungsi pemasaran. Lalu, bagaimana bisnis modern mempengaruhi sistem informasi? Seperti contoh, sebelum tahun 1980-an, operasional bank masih manual. Berikutnya, antara tahun 1980 hingga 1990, komputer mulai digunakan untuk operasional bank. Dan pada awal tahun 1990, layanan bank ditingkatkan menjadi online. Dan berikutnya, pada tahun 1990 hingga 1995, sudah ada ATM. Selanjutnya, ada manfaat dari sistem informasi bisnis. Yang pertama, ada produk dan layanan baru. Yang dimaksud dengan produk dan layanan baru adalah sistem informasi ini memberikan kemudahan pada perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menjual layanan atau produk. Yang kedua, ada penyimpanan informasi, yaitu sistem informasi bisnis yang canggih menyimpan informasi dalam basis data yang menyederhanakan proses pencarian data dengan mudah. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, yaitu sistem informasi bisnis ini memudahkan proses pengambilan keputusan dan menyederhanakan proses penyampaian informasi yang diperlukan. Lalu yang terakhir, ada perubahan perilaku, yaitu sistem informasi bisnis dapat diterapkan secara efektif untuk membantu komunikasi yang lebih baik antara pengusaha dan karyawan. Lalu, bagaimana sistem informasi mengubah bisnis? Bisnis diminta untuk merasakan dan merespon perubahan permintaan pelanggan yang begitu cepat. Lalu ada mengurangi persediaan ke tingkat yang serendah mungkin. Dan yang ketiga, mencapai tingkat efisiensi operasional ke tingkat yang lebih tinggi. Yang keempat, ada rantai pasokan telah melangkah lebih cepat dengan perusahaan dari berbagai ukuran, mengandalkan sistem persediaan just in time untuk mengurangi biaya tambahan mereka dan masuk ke pasar dengan lebih cepat. Hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Ada teknologi, yaitu platform cloud computing berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis. Lalu ada data berkapasitas besar dan perkembangan platform digital mobile. Yang kedua ada manajemen. Para manajer memanfaatkan program jejaring sosial serta sistem kolaborasi secara online. Teknologi virtual meeting yang berkembang pesat.
Lalu yang terakhir ada globalisasi, yaitu bisnis jejaring sosial, dan telework atau bekerja di jarak jauh. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.